Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita belajar bahasa Inggris Unit 4 Lesson 3. Pada bagian ini kita masih membahas part of body atau bagian tubuh. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Finish. Terima kasih untuk kalian yang sudah membaca doa dengan baik. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, baiklah semuanya. Sekarang kita kembali lihat halaman 39 pada buku paket Abracadabra. Pada bagian 3 ini, kita akan melihat sebuah tabel yang terdiri dari 10 kata kerja, yang dimana pada bagian atas tabel ini terdapat beberapa nama dari bagian tubuh kita. Ada mata, lengan, kaki, kemudian telapak kaki, mulut, dan tangan. Nah, dari 10 kata kerja yang tersedia di sini, kita akan membahas 5 saja tentang kegiatan yang mungkin sering kita lakukan. Nah, dari tabel yang ada di halaman 39 ini, kita diminta untuk menyesuaikan antara sebuah kegiatan dengan bagian tubuh yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, di sini yang pertama ada reading. Reading artinya adalah membaca. Nah, saat kita membaca, bagian tubuh manakah yang kita gunakan? Eyes, hands, mata, dan tangan. Mata gunanya untuk melihat kepada teks bacaan dan tangan gunanya untuk membolak-balikan halaman pada buku yang kita baca. Kenapa di sini hanya ada 2 bagian tubuh saja? Mungkin pada saat membaca, ada yang membaca dalam hati, ada juga yang membaca dengan keras. Jika kalian membaca dengan keras, kalian juga dapat memberikan tanda checklist pada bagian mouth atau mulut. Nah, ini hanya sebagai contoh saja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu eating. Eating adalah makan. Bagian tubuh manakah yang kalian gunakan untuk makan? Hands and mouth. Tentu kita menggunakan mulut dan menggunakan tangan kita saat kita makan. Nah, yang selanjutnya yaitu talking. Bagian tubuh manakah yang kita gunakan saat kita berbicara? Mouth. Adakah bagian tubuh yang lain? Oh, tentu tidak ada, karena saat kita berbicara, kita menggunakan mulut kita. Kemudian yang keempat, yaitu swimming. Swimming artinya adalah berenang. Bagian tubuh yang mana yang kita gunakan untuk berenang? Arm, legs. Ternyata hanya 2 saja. Sedangkan untuk hiking, yaitu berjalan, kita menggunakan feet atau telapak kaki. Nah, di sini sudah Miss tuliskan terjemahan atau arti dari 5 kata kerja yang tersedia pada tabel ini untuk memudahkan kalian memahami pembahasan kita kali ini. Diingat baik-baik ya, reading artinya membaca, eating artinya makan, talking artinya berbicara, swimming artinya berenang, hiking artinya berjalan. Diingat baik-baik ya. Nah, setelah kita mengetahui
bagian tubuh yang mana saja yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas, saatnya kita praktek. Apa yang akan kita praktekkan? Kita akan mempraktekkan bagaimana cara bertanya dan cara menjawab sesuai seperti yang ada pada tabel tadi. Nah, di sini ada sebuah kalimat pertanyaan yang berbunyi, "What do you use for reading?" Yang artinya adalah, apa yang kamu gunakan untuk membaca? Dan jawabannya adalah my eyes and my hands. Yang artinya adalah mataku dan tanganku. Karena jawaban ini didapat dari tabel yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Kita menggunakan mata kita dan tangan kita untuk membaca. Nah, sekarang kalian dapat mempraktekkan percakapan ini dengan mengganti kata kerjanya dengan kata ini, eating, talking, swimming, and hiking. Eating artinya makan, talking artinya berbicara, swimming artinya berenang, hiking artinya berjalan. Kalian hanya perlu mengganti kata reading dengan 4 kata ini di bagian ini, tanpa mengubah kalimat awalnya. Jadi, kalian hanya perlu menggunakan 4 kata ini di akhir dari kata tanya ini, yaitu what do you use for eating? What do you use for talking? What do you use for swimming? Dan what do you use for hiking? Nah, jawabannya sesuaikan ya dengan jawaban kalian yang pernah kalian kerjakan di minggu lalu. Sesuaikan dengan tanda checklist yang kalian berikan pada bagian tubuh masing-masing. Sebagai contoh, tadi kita memberi tanda checklist untuk kegiatan makan pada bagian tubuh hands and mouth. Jadi, kalian dapat mengungkapkan kalimat tanyanya, what do you use for eating? Dan jawabannya, my mouth and my hands. Seperti itu, apakah kalian memahami perintah yang Miss berikan? Nah, tugasnya adalah kalian membuat rekaman video saat kalian mempraktekkan percakapan ini. Di dalam videonya terdiri dari 4 kata kerja yang ada pada tabel tadi, karena reading sudah kita pakai sebagai contoh. Jadi, kalian hanya perlu menggantinya dengan eating, talking, swimming, dan hiking. Jangan lupa setelah videonya dibuat, kalian dapat mengirimkan ke guru kelas masing-masing. Selamat berlatih! Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak penjelasan Miss sampai detik ini. Semoga kalian memahami apa yang Miss jelaskan hari ini. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.